Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 DPR RI dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran BA 015 Kementerian Keuangan pagu indikatif tahun anggaran 2027. Paparan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, highlight kondisi ekonomi dan fiskal tahun 2026, kemudian langkah strategis dan capaian Kementerian Keuangan tahun 2026, yang ketiga adalah rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Indonesia menunjukkan fundamental ekonomi yang tetap solid, didukung kinerja fiskal yang sehat dan sustainable di tengah perekonomian global yang sangat menantang. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh tinggi mencapai 5,61% dengan inflasi terkendali, neraca perdagangan yang mengalami surplus hingga 72 bulan, dan cadangan devisa yang memadai untuk sekitar 6 bulan impor. Sementara itu, pertumbuhan kredit dan uang beredar tercatat double digit, didorong oleh kuatnya kredit investasi dan likuiditas perekonomian. Aktivitas manufaktur juga menunjukkan kinerja yang ekspansif. Kinerja ekonomi Indonesia juga pada posisi yang lebih baik dalam perspektif global jika dibandingkan dengan negara G20 dan beberapa negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di level yang relatif lebih tinggi. Demikian pula dengan kinerja fiskal Indonesia. Sampai akhir Mei 2026, pendapatan negara telah tercapai sebesar Rp1.185 triliun dengan defisit yang terkendali. Hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal Indonesia tetap terjaga. Namun demikian, risiko akibat ketidakpastian global tetap diwaspadai dan dicermati. Di tengah gejolak global yang masih sangat dinamis, Kementerian Keuangan berperan strategis dalam memitigasi ketidakpastian dengan mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber dan agent of development dengan tetap menjaga fiscal sustainability. Hal ini ditempuh melalui berbagai kebijakan untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas, dan memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Kementerian Keuangan terus menjaga kinerja fiskal untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi melalui berbagai langkah strategis dalam rangka pencapaian optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif. Sampai akhir Mei 2026, pendapatan negara telah tercapai sebesar Rp1.185 triliun dari target Rp3.153,6 triliun, naik 19,1% dari tahun lalu. Ini dicapai antara lain melalui reformasi sistem pajak dan bea cukai, serta penindakan tegas penunggak pajak dan penyelundupan. Belanja negara telah terrealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun dari target Rp3.842,7 triliun, naik 34,4% dari tahun lalu, yang dicapai melalui percepatan belanja, peningkatan pengawasan dan efisiensi belanja, serta mendukung program kerja prioritas nasional, serta diarahkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat melalui program pro-growth dan pro-welfare dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pembiayaan telah direalisasikan sebesar Rp379,4 triliun dari target sebesar Rp689,1 triliun dengan melakukan pengendalian defisit dan utang dalam batas aman
dan manageable, serta memanfaatkan SAL sebagai fiscal buffer untuk antisipasi ketidakpastian dan mendorong pertumbuhan. Pembiayaan dalam negeri menjadi prioritas dalam 3 tahun terakhir ini. Selain itu, tata kelola juga dijaga yang ditandai dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK sebanyak 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan BUN, serta 15 kali berturut-turut untuk laporan keuangan bagian anggaran 015. Kinerja organisasi Kementerian Keuangan mencapai 110,3, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 108,4, dan indeks kepuasan pengguna layanan Kemenkyu juga meningkat dari tahun 2024 sebesar 4,46 menjadi 4,7 skala 5 pada tahun 2025. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, pada tahun 2027, rencana kerja Kementerian Keuangan dirancang untuk mendukung PKPN dan kegiatan strategis yang dilaksanakan melalui 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang diampu oleh 6 unit eselon 1, yaitu DJSEF, DJSPSK, DJBC, DJPK, DJPPR, DJA, dengan kegiatan antara lain pendanaan pendidikan dasar terhadap peningkatan akses pendidikan yang mendukung PKPN 514 sekolah rakyat. Kemudian program pengelolaan penerimaan negara yang diampu oleh 4 unit eselon 1, yaitu DJP, DJBC, DJA, dan LNSW, dengan kegiatan antara lain sinergi patroli laut yang terkoordinasi yang mendukung PKPN pemberantasan penyelundupan. Program yang ketiga, program pengelolaan belanja negara yang diampu oleh 2 unit eselon 1, yaitu DJA dan DJPK, dengan kegiatan BIMTEK BUMDes yang mendukung PKPN 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Yang keempat, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko yang diampu oleh 3 unit eselon 1, yaitu DJPB, DJKN, dan DJPPR, dengan kegiatan antara lain kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang mendukung beberapa PKPN, yaitu makanan bergizi gratis anak sekolah, 3 juta rumah, program 514 sekolah rakyat, dan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, mobil nasional, serta 66 rumah sakit upgrade. Yang kelima adalah program dukungan manajemen yang diampu oleh seluruh unit eselon 1 dan BLU lingkup Kemenkyu, dengan kegiatan antara lain pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel mendukung PKPN mandatori biodiesel 50 atau B50. Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebesar 49,8 triliun rupiah yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar 39,32 triliun rupiah, PNBP sebesar 102,15 miliar rupiah, dan BLU sebesar 10,38 triliun rupiah, dengan rincian sebagai berikut. 1. Program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi sebesar 36,33 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang kedua, program pengelolaan penerimaan negara sebesar 1,62 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang ketiga, program pengelolaan belanja negara sebesar 14,12 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang keempat, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 194,68 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 93,63 miliar rupiah, dan PNBP sebesar 101,04 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah program dukungan manajemen sebesar 47,93 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 37,55 triliun rupiah,
PNBP sebesar 1,1 miliar rupiah, dan BLU sebesar 10,37 triliun rupiah. Secara tren, pagu yang diusulkan ini sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional. Pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 yang diusulkan sebesar 49,80 triliun rupiah jika dilihat per fungsi dan per program, yaitu satu, untuk fungsi pelayanan umum diusulkan sebesar 45,52 triliun rupiah, fungsi ekonomi sebesar 284,71 miliar rupiah, dan fungsi pendidikan diusulkan sebesar 3,99 triliun rupiah. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, sebagai penutup, kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebagai berikut. Yang pertama, pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar 49 triliun 801 miliar 124 juta 984 ribu rupiah. Jika dipilih menurut rincian per fungsi adalah sebagai berikut. Fungsi pelayanan umum 45 triliun 519 miliar 962 juta 468 ribu rupiah. Fungsi ekonomi sebesar 284 miliar 711 juta 512 ribu rupiah. Untuk fungsi pendidikan sebesar 3 triliun 996 miliar 451 juta 4.000 rupiah. Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, demikian paparan kami. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.